Konflik bersenjata di Gaza masih terus berlanjut hingga detik ini. Gelombang tekanan dari sejumlah negara untuk mendorong gencatan senjata di area konflik tampak semakin menguat. Tribuners berikut sejumlah fakta mengenai upaya gencatan senjata di Gaza, Palestina. Dibutuhkan upaya diplomasi yang intensif dari sejumlah negara agar usulan itu dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berseteru. Namun, di tengah perang Israel dan Gaza berkecamuk, Benjamin Netanyahu dilaporkan jatuh sakit. Informasi ini mencuat setelah media lokal mengungkap bahwa Netanyahu sedang mendapatkan perawatan akibat penyakit influenza yang dideritanya. Tak hanya Netanyahu, sejumlah staf yang bertugas di kantor parlemen Israel, Knesset, juga terkena flu berat sejak akhir minggu kemarin. Laporan tentang kondisi kesehatan Perdana Menteri Netanyahu muncul ketika militer Israel sedang sibuk berperang melawan Hamas di jalur Gaza. Imbas penularan penyakit tersebut, seorang pejabat Zionis mengatakan Netanyahu telah membatalkan seluruh agenda dan jadwal kunjungan penting. Termasuk 2 pertemuan tatap muka yang diadakan pada Minggu 3 Maret 2024 dan Senin 4 Maret 2024 kemarin guna membahas persiapan invasi selama Ramadan, dikutip dari The Times of Israel. Perundingan terkait gencatan senjata di Gaza saat Ramadan antara Hamas dan sejumlah mediator di ibu kota Mesir, Kairo, berakhir tanpa kesepakatan Selasa 5 Maret 2024. Padahal Ramadan bakal dimulai dalam pekan depan. Dikutip dari Reuters, pejabat senior Hamas Bassem Naim mengungkapkan pihaknya sudah menyampaikan proposal terkait kesepakatan gencatan senjata kepada para mediator dalam 2 hari perundingan yang sudah digelar. Namun sambung Naim, Israel justru seakan enggan untuk melanjutkan perundingan tersebut. Dia mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu enggan untuk bersepakat apapun terkait gencatan senjata tersebut. Di sisi lain, dilaporkan bahwa Israel enggan berkomentar secara terbuka terkait perundingan gencatan senjata di Kairo. Kendati demikian, menurut salah satu sumber kepada Reuters, Israel disebut tidak hadir dalam perundingan tersebut lantaran Hamas menolak permintaannya untuk memberikan daftar seluruh sandera yang masih hidup. Namun Naim menegaskan bahwa permintaan semacam itu harus ditempuh dengan gencatan senjata terlebih dahulu, lantaran para sandera berada di seluruh wilayah perang dan ditahan oleh kelompok-kelompok yang berbeda. Kini sumber-sumber keamanan Mesir mengungkapkan pada Senin 4 Maret bahwa mereka masih mencoba untuk bernegosiasi dengan Israel agar perundingan soal gencatan senjata tetap dilanjutkan meski tanpa kehadiran perwakilan dari Israel. Hamas memberi isyarat bahwa mereka akan menyerukan perlawanan terhadap Israel di bulan Ramadan. Isyarat tersebut dilontarkan oleh pejabat senior Hamas Osama Hamdan dalam pidatonya yang berlangsung di Beirut, Lebanon. Hamdan meminta warga Palestina di Yerusalem dan tepi barat untuk bangkit melawan Israel selama bulan Ramadan. Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh meminta warga Palestina untuk tetap sholat di Masjid Al-Aqsa pada hari pertama Ramadan. Pernyataan itu disampaikan Haniyeh pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam pidatonya di Beirut, Haniyeh mengatakan Masjid Al-Aqsa harus tetap dibuka untuk semua orang. Ia juga menekankan bahwa masjid tersebut juga harus tetap dipertahankan melalui segala bentuk perlawanan. Karena itulah ia meminta rakyat Palestina di tepi barat Yerusalem dan wilayah pendudukan untuk merapat ke Masjid Al-Aqsa di hari pertama puasa. Pernyataan ini merupakan tanggapan atas ancaman Israel yang akan membatasi akses warga Palestina di Masjid Al-Aqsa selama Ramadan. Amerika Serikat mengatakan bahwa Israel telah menyetujui sebuah kerangka kerja untuk gencatan senjata Gaza yang diusulkan dan kesepakatan pembebasan sandera. Kini pihaknya sedang menunggu keputusan Hamas untuk menyetujui kesepakatan yang dibuat. Komentar pada Sabtu 2 Maret itu muncul beberapa jam sebelum para mediator diharapkan untuk berkumpul kembali di ibu kota Mesir, Kairo, untuk menemukan formula yang dapat diterima oleh Israel dan Hamas untuk gencatan senjata yang langgeng di Gaza. Sebelumnya, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris memberi tantangan kepada Hamas. Ia menyatakan bahwa Hamas harus menyetujui kesepakatan yang berisi gencatan senjata dan pengembalian para sandera. Kabar itu disampaikan Harris dalam pidatonya di Selma, Alabama, Minggu 3 Maret 2024. Awalnya Harris menyerukan gencatan senjata segera mengingat besarnya skala penderitaan di Gaza. Baru setelah itu, Harris menantang Hamas untuk menerima persyaratan perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan itu yang menurut para pejabat Amerika Serikat telah disepakati sebelumnya oleh Israel. Tribuners, itulah sejumlah fakta mengenai gencatan senjata yang tengah diupayakan di jalur Gaza.
Negosiasi seputar gencatan senjata masih alot. Hingga saat ini belum ada kesepakatan gencatan senjata yang tercapai antara Israel dan Palestina. Demikian untuk program Fakta-Fakta kali ini. Nantikan fakta-fakta berikutnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.